melakukan praktik tentang pencernaan pada makanan. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu ada kertas kosong, ada alat tulis, ada pewarna dan juga meja. Nah, kalian tahu nggak sih apa pengertian dari pencernaan makanan? Sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja sama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuh. Teman-teman, kita melakukan praktek untuk menggambar bagian dari pencernaan dulu ya. Ada mulut, kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Proses dimulai begitu makanan masuk ke dalam mulut. Di sini terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Lalu makanan yang telah dikunyah dan membentuk gumpalan didorong melalui kerongkongan. Terdapat gerakan meremah dan mendorong yang disebut gerakan peristaltik agar makanan berjalan menuju lambung. Di dalam organ seperti kantung ini, makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim pepsin untuk memecah protein. Dinding lambung juga mengaduk makanan hingga menjadi cairan seperti bubur atau kimus selama 2-4 jam. Setelah itu masuk ke usus halus. Ini adalah organ terpanjang tempat penyerapan nutrisi terjadi. Proses ini dibantu oleh cairan empedu dari hati dan getah pankreas. Sari makanan seperti vitamin, mineral, dan protein diserap oleh dinding usus dan diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Nah, sisa makanan yang tidak dapat diserap akan masuk ke usus besar. Di organ ini, sisa air dan garam mineral diserap kembali ke dalam tubuh. Setelah itu, ampas kemudian dibusukkan oleh bakteri E. coli menjadi feses. Feses selalu dikeluarkan melalui anus. Nah, selanjutnya untuk lebih paham, kita ulas satu persatu tentang apa saja organ dalam pencernaan makanan ya teman-teman. Jangan lupa disimak videonya. Organ yang pertama ada mulut. Mulut adalah bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernafas. Di situ ada gigi dan juga lidah ya teman-teman. Yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk seperti tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara faring atau tenggorokan dengan lambung. Yang ketiga yaitu ada lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Selanjutnya yaitu ada usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang merupakan saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan juga usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan.
Selanjutnya yaitu ada usus besar. Usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang terakhir ada anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran dari dalam tubuh. Kesimpulannya, sistem pencernaan makanan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja sama secara koordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.